Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Coach Zainal Abidin Japelo. Pagi ini kita berjumpa lagi di channel Japelo Coaching. Selamat pagi para pelatih-pelatih hebat di Indonesia dan khususnya para teman-teman yang setia dan bersedia belajar bersama dengan Coach Japelo. Tetap semangat untuk menyongsong sepak bola Indonesia. Pagi hari ini Coach Japelo ingin bahas tentang analisa pertandingan. Beberapa waktu lalu pernah kita belajar tentang mengidentifikasi masalah. Nah, mengidentifikasi masalah bahannya adalah analisa pertandingan. Nah, sekarang kita akan secara khusus membahas tentang analisa pertandingan. Dalam menganalisa pertandingan, yang pertama kita akan memperhatikan apa dulu yang mau kita analisa, tim mana, ya, tim A dan tim B. Ya. Salah satunya harus kita fokus untuk mengadakan analisa terhadap satu tim di dalam pertandingan. Maksudnya adalah mungkin kita akan menghadapi tim yang kita awasi pada saat kita menganalisa pertandingan tersebut. Yang pertama yang harus diperhatikan tentang formasi, ya, formasi dari tim lawan yang akan kita hadapi, yang kita amati. Apa formasinya? Bagaimana dia berdiri pada saat mulai kick off, dan bagaimana ketika sudah mulai pertandingan di menit 15 menit pertama, 15 kedua. Di situ sudah terlihat formasi apa yang dipakai. Apakah 1-4-3-3 atau 1-4-4-2 atau 1-3-5-2 dan seterusnya. Nah, di situ kita buat gambar formasi dari tim yang kita awasi. Bahkan kalau perlu kita namakan pemain-pemain tersebut kalau kita sudah hafal atau kita sudah tahu siapa-siapanya yang bermain di dalam tim yang kita awasi. Lalu membuat pergerakan dengan panah-panah. Ini contoh misalkan dengan 4-4-2 atau 3-5-2. Nah, bagaimana pemain belakangnya, pemain tengahnya, pemain depannya dalam bergerak. Nah, itu digambarkan. Ya, formasinya disebutkan 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3. Setelah kita mengetahui formasi dari tim yang kita awasi, yang kedua organisasi dari tim yang kita awasi. Apa yang kita awasi? Organisasi menyerang. Ya, organisasi menyerang pertama. Bagaimana tim ini menyerang? Apakah menyerangnya langsung direct play, ya, dengan long pass, ya, atau bermain combination, atau bermain dengan build up, gitu. Atau kedua-duanya, kadang direct play, kadang build up, ya, atau dengan short passing, ya, dengan medium passing, ya, yang pendek, passing panjang, passing sedang, ya, passing medium, ya. Kita lihat bagaimana mereka melakukan penyerangan, ya. Jadi organisasi penyerangnya seperti apa yang dilakukan. Nah, itu harus kita teliti. Oh, tim ini selalu setiap pegang bola build up, atau kombinasi, kadang build up, kadang direct play, seperti itu, ya. Gunakan umpan-umpan apa, umpan panjang atau umpan pendek, itu kita teliti, kita analisa. Kemudian saat
mau menyerang, ya, saat transisi tadi, bagaimana ketika dapat bola melakukan penyerangan? Apakah langsung counter attack atau situasional? Ya, atau selalu setiap dapat bola dia build up, ya, tidak langsung melakukan counter attack. Itu juga penting. Agar apa? Agar kita bisa antisipasi nantinya ketika kita menghadapi tim tersebut. Nah, itu organisasi menyerang. Jadi bagaimana perlakuan mereka ketika menyerang. Ya. Lalu saat di daerah pertahanan lawan, bagaimana mereka punya pergerakan? Berapa yang sering sampai ke depan, ya, jumlah pemain tim tersebut, apakah mereka menyerang total seluruh pemain, atau hanya gelandang dan pemain depannya saja, atau dibantu dengan dua bek kanan dan bek kirinya. Itu harus diciri-cirikan ketika mereka menyerang. Ya, yang kedua, organisasi ketika bertahan, bagaimana dia menyusun pertahanan, ya, bagaimana mereka saat bertahan di depan, saat bertahan di tengah, dan bertahan di belakang. Nah, itu apakah mereka langsung pressing, ya, apakah mereka langsung press build up, ya, saat bertahan itu, atau mereka mundur dulu, compactnya di mana, ya, compact defense-nya di mana. Jadi kita lihat organisasi bertahannya seperti apa. Apakah mereka man to man marking atau mereka zona marking? Ya, mereka masuk dulu, ya, berkumpul di satu titik, apa di tengah, ya, apa di belakang, apa di depan. Ya, jadi itu organisasi bertahannya. Kita ciri-cirikan man to man marking atau zona marking, atau kedua-duanya mix. Ya, kadang mereka teman marking, kadang mereka zona marking. Nah, itu kita menganalisa bagaimana tim lawan yang akan kita hadapi itu bermain dalam bertahan. Kemudian bagaimana bertahan ketika dia menyerang, lalu dia transisi untuk bertahan. Ya, jadi ketika mereka lagi menguasai bola itu, organisasi bertahannya bagaimana ketika kalah bola? Apakah mereka langsung press, ya, untuk merebut kembali, atau mereka kembali ke daerah, ya. Nah, itu harus kita ciri-cirikan juga, sehingga kita menghadapi tim tersebut kita bisa antisipasi di situ. Ya, jadi ketika tim ini kekalahan bola, bagaimana organisasinya? Apakah dia langsung pressing atau dia kembali, ya, tidak, atau kedua-duanya situasional, kadang press, kadang kembali langsung, ya. Seperti itu, ya. Jadi organisasinya kita harus perhatikan, tentunya seperti itu. Karena apa? Di dalam menyerang ada transisi, di dalam bertahan ada transisi, seperti itu, ya, seperti itu. Ya, tadi apa? Pertama, formasi kita harus teliti. Kedua, organisasi ketika tim tersebut menyerang. Kedua, ya, ketiga ketika di organisasi tim tersebut bertahan. Yang keempat, bagaimana mereka melakukan set piece. Mereka gimana set piece-nya? Corner kick. Ya, ketika corner kick menyerang misalnya, berarti tim tersebut dapat melakukan tendangan corner. Bagaimana di ujung mereka melakukan corner kick? Apakah satu orang saja di sana atau dua orang? Mereka melakukan kombinasi. Lalu bagaimana tipe crossingnya? Apakah in swing, apa out swing, ya, atau satu titik parabol? Lalu bagaimana di sini, di kotak penaltinya? Pemain-pemain untuk mencetak golnya itu apakah menyebar atau berkumpul di satu titik?
Nah, kemana arah bola yang akan dikasih selalu? Apakah tiang jauh, apa tiang tengah, atau tiang depan? Ya, istilahnya near post, middle post, atau far post. Ya, jadi itu harus kita teliti tuh. Yang cornernya bagaimana, itunya apa? Tipe crossingnya, apakah dia juga ada kombinasi? Lalu bagaimana pergerakan di kotak penalti? Berapa jumlah yang masuk kotak penalti? Bagaimana back-backnya? Apakah dua stopper ikut heading atau tidak? Bagaimana dia juga punya pengaman, ya, pemain kunci untuk tengah-tengah ketika ada bola rebound. Itu harus kita perhatikan ketika lawan itu mendapatkan corner kick. Nah, itu berarti corner kick menyerang. Lalu corner kick bertahan. Ketika lawan dapat corner kick dari lawan yang kita sedang amati, bagaimana tim yang kita amati itu melakukan organisasi di daerah kotak penalti tersebut? Bagaimana? Apakah di dalam gawang itu ada dua back kanan back kiri masuk di bawah gawang? Lalu di mana penjaga gawang berdiri? Di mana lagi pemain bertahan berdiri? Nah, itu berarti dia sedang melakukan pertahanan corner kick. Nah, itu kita perhatikan berapa jumlah corner, ya, pemain-pemain ketika dia mendapatkan corner kick dari lawan. Ya, seperti itu. Apa yang mereka lakukan, kesalahan-kesalahan ketika mungkin mereka kebobolan, ya, itu bisa menjadi satu referensi kita untuk melakukan hal yang sama, untuk bisa menganalisa ketika kita berhadapan dengan tim tersebut. Itu corner kick. Lalu free kick, tendangan bebas. Tendangan bebas langsung, ya. Tendangan bebas tidak langsung. Tim tersebut dapat tendangan bebas. Apa yang dilakukan? Apakah ada algojonya, ya, yang spesialis tendangan melengkung melewati pagar langsung, atau mereka melakukan kombinasi play, ya, melakukan kombinasi? Berapa jenis kombinasi yang dilakukan? Nah, itu menjadi perhatian kita. Di mana mereka yang lain berdiri ketika terjadinya free kick. Nah, itu ketika kita dapat free kick menyerang. Begitu juga ketika tim tersebut dapat free kick bertahan. Bagaimana mereka mengatur pagar? Bagaimana kiper berdiri? Berapa orang? Sehingga kita bisa tentukan nantinya. Jadi dari situasi-situasi itu kita mengamati bagaimana ketika tim tersebut mendapatkan free kick bertahan. Nah, itu free kick, ya. Nah, yang ketiga throw in. Ya, throw in pun begitu. Ya. Set piece dari throw in. Adakah strategi throw in? Baik menyerang maupun bertahan. Nah, ini banyak pada umumnya jarang dilakukan oleh para pelatih-pelatih. Ya, sebagai contoh, kalau Coach Japello waktu pegang Perserang itu ada pemain yang mempunyai lempar throw in-nya jauh seperti corner. Sekarang mainnya di PSIS, namanya Prendi. Itu dimanfaatkan sama Coach Japello untuk ketika kita dapat throw in baik di kanan dan kiri, dia ambil. Kenapa? Karena lemparannya seperti corner. Nah, itu menjadi satu strategi kita juga, jadi ketika kita dapat throw in baik di kanan dan di kiri di daerah penyerangan lawan, itu si Prendi yang lakukan, walaupun dia ada di back kanan. Jadi yang melempar, karena lemparnya sampai ke kotak penalti. Nah, itu karena pernah satu kejadian, alhamdulillah, dengan lemparan throw in-nya itu terjadi kemelut di gawang dan gol. Itu perlu menjadi satu perhatian dari seorang pelatih. Setelah set piece, apa yang lagi perhatikan? Kita perhatikan tentang
teknik dan skill dari masing-masing pemain dalam tim itu. Bagaimana rata-rata pemain tersebut, skillnya, ya, skillnya bagaimana, tekniknya bagaimana, apakah bagus atau kalau perlu satu persatu pemain sudah dikasih nilai, ya, dari pemain-pemain tersebut. Oh ini yang bagus, ini kurang, ini luar biasa, ini istimewa. Gitu. Begitu juga tentang kondisi fisik mereka. Ya, ini bagus, ini kurang, ini bagus, ini bagus. Nah, lalu rata-ratanya bagaimana? Average-nya, rata-ratanya bagaimana? Teknik skillnya rata-rata bagaimana? Kondisi fisik rata-rata seperti apa? Ya, jadi, nah, itu mengenai pengamatan individu, ya, daripada pemain-pemain tersebut. Nah, setelah kita amati individu tersebut, tentunya kita dapat pemain-pemain kunci. Ya. Dari tim tersebut, siapa saja pemain kuncinya? Banyakkah? Apa hanya satu orang atau dua orang? Ya. Nah, itu nanti yang menjadi dasar seorang pelatih untuk melakukan taktik dan strategi bagaimana menghadapi tim lawan tersebut. Ya, pemain kuncinya siapa-siapa saja. Nah, dari itu semua, lalu kita bisa sedikit simpulkan apa kelebihannya atau kekurangannya dari tim tersebut. Ya, apa kelebihan dan kekurangannya. Lalu dari sudut psikologi, bagaimana mentality dari para pemain-pemain lawan yang sedang kita amati ini? Apakah mereka semuanya percaya diri, penuh motivasi, semangat, dan lain-lain? Itu perlu kita identifikasi, perlu diperhatikan, karena ini akan mempengaruhi tingkat perjuangan itu. Lalu yang terakhir tentang pergantian pemain. Dalam pergantian pemain, apa yang dilakukan oleh tim tersebut? Apa pergantian itu hanya untuk mengulur waktu atau hanya untuk mengamankan poin, atau masuk untuk merubah keadaan, ya, menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini menjadi satu pendekatan kita dalam menganalisa. Setelah itu barulah kita simpulkan bagaimana tim tersebut, apa yang harus kita lakukan untuk melawan tim tersebut, apa yang harus kita jalankan untuk dapat mengatasi tim tersebut ketika menghadapi tim kita. Nah, begitulah tentang analisa pertandingan yang cukup singkat. Apabila terlalu cepat di dalam menjelaskannya, mohon maaf, ya. Mungkin lain waktu ataupun secara kesempatan lain kita bisa mendiskusikannya lagi. Yang jelas itulah Coach Japilo membagi bagaimana kita menganalisa sebuah pertandingan. Semoga ini berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf kepada teman-teman, khususnya para senior-senior, apabila dalam penjelasan ini ada kekurangan atau kesalahan. Coach Japilo ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat untuk sepak bola nasional, untuk sepak bola Indonesia. Salam Japilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.